النبي المصطفى ورسول المجتبى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته من الأنبياء والمرسلين والشهداء والصالحين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. وأوزن إلى جميع أوليائه تعالى أينما كانوا من مشارق الأرض إلى مغاربها. وأوزن إلى روحه شيخ عبد القادر جيلاني رضي الله عنه ثم إلى روح جميع أوليائه تسعة قدس الله روحهم ونور ضريهم وأفاد علينا من بركاتهم ونخص بذكر المرحوم Ki Haji Abu Bakar Siddiq wa Ki Haji Khatib Abu Bakar wa Ki Haji Syafi'i wa Ki Haji Abdul Haq wa Ki Haji Muhammad Abdul Basid wa Ki Haji Anas Mukhtar wa azwajihim wa abaihim wa ummahatihim wa ustadihim qaddasallahu ruhahum wa nawwara dariyahum wa afadu alaina min barakatihim wa bi syafa'ati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bizirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wausan li Syekh Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali Syai'un lillahi lahul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala al-mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Inna astaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Allahumma inni a'udzu bika an adilla au udalla au azilla au uzalla au adlima au udlama au ajhala au yujhala alayya. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Perda, ada serta. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa fid dharain amin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim.
Wa qala Aliun radhiyallahu anhu rajzan. Itu ya. Ya. Wa qala Aliun radhiyallahu anhu rajzan. Wa qala, dan dauh Aliun, siapa Sayyidina Ali radhiyallahu an. Mana? Mana? Itu dah, bukan. Betul ya. Inna akhakal haqqo man kana ma'aka wa man yadurru nafsaha liyanfa'aka wa man idza raibaz zaman sada'aka shattatat fika syamlahu liyajma'aka. Inna akhaka, sesungguhnya saudaramu, al-haqqo yang benar. Inna akhaka, sesungguhnya saudaramu, al-haqqo yang benar. Sesungguhnya saudaramu yang benar. Siapa yang disebut saudara yang benar? Siapa yang disebut saudara yang bisa yang bisa mengantarkan kita terhadap hal yang positif? Man ialah orang karena yang ada siapa man maka ialah bersamamu. Man ialah orang karena yang ada siapa man maka ialah bersamamu. Waman, dan orang, yaduru yang bisa membahayakan siapa man nafsahu akan dirinya. Waman, dan orang, yaduru yang dapat membahayakan siapa man nafsahu akan dirinya, lianfa'aka, untuk memberi manfaat padamu. Untuk memberi manfaat padamu. Waman, dan orang, yaduru yang dapat membahayakan siapa man nafsahu akan dirinya sendiri, lianfa'aka, untuk memberi manfaat padamu. Waman, dan orang, idza raibaz zaman, ketika menghadapi zaman, ketika menghadapi zaman yang akan datang. Sodaka ay raibaz zaman, sama maknanya. Waman, dan orang, idza raibaz zamani, sodaka, ketika menghadapi zaman yang akan datang, syattatat, maka dia akan memisah-misahkan. Syattatat, maka dia akan memisah-misahkan. Maka dia akan memisah-misahkan. Fika, karenamu. Fika, karenamu. Fika, karenamu. Syamlahu, akan suatu kumpulan. Syamlahu, akan suatu kumpulan.
Syattatat maka dia akan memisah-misahkan fika karenamu syamlahu akan suatu kumpulan, dia jama'aka supaya bisa berkumpul sama man ka bersamamu, supaya bisa berkumpul siapa man ka bersamamu. Jadi Sayyidina Ali di sini pernah dawuh, apa dawuhnya beliau? Definisi saudara yang sesungguhnya, definisi teman yang sesungguhnya, definisi teman yang sejati adalah siapa yang disebut dengan teman sejati? Teman sejati ialah orang yang selalu ada bersamamu baik di waktu suka maupun di waktu duka. Itu definisi teman yang sejati. Saudara yang sejati ya seperti itu. Di saat suka dan duka dia setia bersamamu. Di saat kita suka, di saat kita baru kiriman, tepatnya benyan PC, tepan kaliannya benyan PC, ya teman yang senantiasa ada di sampingmu ialah dia tetap ada di dekatmu. Bukan hanya ketika kalian banyak PC-nya, bukan hanya ketika kalian banyak uangnya, tapi ketika kalian pun lambat kiriman, dia senantiasa ada bersamamu. Kadang ada orang itu ketika uangnya banyak, buru kiriman semaen, banyak semak-semak kalian. Tapi mula PC lah tak ada, apa boleh pas kiriman telat, pas maju kalian. Intinya ngalak putona kalian, ngalak ngalak parlona kalian. Mon parloh mon tepaan soki semaen, mon la miskin tandi apa jauhin bi kalian. Itu bukan kategori teman yang sejati. Yang disebut dengan teman sejati adalah, yang disebut dengan saudara sejati ialah dia yang senantiasa ada bersamamu baik dalam keadaan suka maupun dalam keadaan duka. Itu definisinya orang yang definisinya teman yang sejati. Dan juga bukan hanya itu, definisinya yang kedua adalah orang yang berani membahayakan dirinya sendiri untuk memberi manfaat terhadap agar supaya bisa memberi manfaat padamu. Orang yang bisa membahayakan dirinya sendiri dan dia itu tujuannya untuk manfaatnya diberikan kepada kita. Itu teman yang sejati. Waman idza raibaz zaman, dan orang yang ketika menghadapi suatu masa syatatat maka dia akan memisah-misahkan. Ya maksudnya dia itu ketika menghadapi suatu masa ya entah masa paceklik atau masa apalah, dia itu bisa memisah-misahkan jauh hari sebelumnya. Tujuannya apa? Agar supaya bisa berkumpul dengan kita, memisah-misahkan. Ats-tsalitsatu, adapun yang ketiga, as-shalahu ialah berperilaku baik. Ats-tsalitsu adapun yang ketiga, ats-tsalitsatu adapun yang ketiga, as-shalahu ialah berperilaku baik. Di sini kan pada pelajaran sebelumnya, fa idza talabta rafiqan liyakuna syarikaka fit ta'allum wa sahibaka fi amri dinika wa dunyaka fara'i fihi khamsa khisalin. Ketika engkau ingin mencari teman, tujuannya untuk baik, untuk menjadi partner di situ, kerjasama,
kerjasama baik dalam hal mencari ilmu atau mencari urusan agama atau urusan dunia, maka kita oleh musannif dianjurkan mencari teman yang memiliki 5 kriteria. 5 kriteria. Kriteria yang pertama al-aqlu, yang berakal. Yang berakal. Mun kalian mau nyari kancah se berakal. Mun du'u cek ka bareng ya. Nah, maksudnya orang gila jangan kalian barengin. Berakal itu maksudnya ya tahu mana yang baik, mana yang buruk. Itu berakal. Mun tandi akal, mun du'u lah cek ka bareng ya. Maksudnya bukan berarti orang yang bunggen, maksudnya orang yang kurang dalam hal pengetahuan, bukan berarti seperti itu. Akal ini mafhum khalafahnya akal apa? Berakal. Gila. Kebalikannya orang berakal berarti orang gila. Jangan. Karena banyak sekarang gila-gila majazi itu banyak sekarang ya. Gila-gila majazi itu banyak. Bukan gila yang sungguhnya, bukan hakiki. Kalau hakiki sudah jelas, orang gila yang ada di pinggir jalan Siabengkang itu jelas itu ya. Orang gila asli hakiki itu. Ada orang gila majazi ya. Orang gila majazi itu ada. Berakalnya berakal, tapi dia tidak bisa mengendalikan akalnya. Itu orang gila yang majazi. Banyak orang seperti itu ya. Tandi todus ya. Tandi todus itu banyak sekali. Akal-akal yang orang gila yang majazi. Dan itu sangat pengaruh sama kita, sangat berpengaruh sekali. Berpengaruh terhadap karakter kita, sangat berpengaruh. Jangan sampai mendekati orang yang seperti itu. Gila majazi. Karena ya bisa mempengaruhi, bisa merubah atau merubah karakter kita. Seperti apa? Ya wong sudah salah, sudah berbuat salah, dikeluarkan masih ada di sini ya. Itu bahaya seperti itu. Ya tandi akal seperti itu ya. Layoje dari pesantren ki badai dalam pesantren, kan gila majazi seperti itu ya. Gila majazi. Cek kabareng seperti itu, mak letak norok gila ya. Sudah jelas-jelas melakukan pelanggaran di pesantren, tak oleh buat nyelembek pesantren, diharamkan berdaya pesantren, diharamkan buat nyelembek pesantren. Ki bengal badai dalam pesantren. Itu kan yang disebut dengan gila majazi seperti itu. Gila yang tak pati tampak ya. Apakah ada orang seperti itu? Banyak ya, banyak. Tandi todus ya. Tandi todus seperti itu. Layak haram lagi ntar ke pesantren, ki beda pesantren. Tandi todus sakale. Jadi jangan sampai berteman dengan orang seperti itu, partner seperti itu ya. Berteman seperti itu jangan. Jangan coba-coba kalian mendekati orang seperti itu, malah tak norok gila ya. Jadi kalau mau berteman harus mencari teman yang memiliki akal. Yang kedua, harus memiliki akhlak yang baik ya. Akhlak itu secara umum, baik akhlak tingkah lakunya kita, ada kalanya perkataan kita. Tengka juga. Bukan hanya tengka, akhlak kita bagus. Tapi kadang orang itu tidak bisa menjaga ucapannya. Tidak bisa menjaga ucapannya, tidak bisa mengendalikan ucapannya, itu yang bahaya.
Banyak orang itu udah cerdas, banyak orang itu sudah alim, banyak orang itu sudah ya segala hal dah, segala hal. Banyak sekali orang seperti itu, tapi dia tidak bisa menjaga ucapannya. Mona benta pocalapo ya. Mona benta itu apa bahasa pocalapo itu ya? Sepenting meto ya. Sepenting meto. Banyak sekali orang seperti itu ya. Makanya kalau ilmu tidak didasarin dengan akhlak, sia-sia keilmuannya itu ya. Sia-sia. Apakah ada orang yang berilmu? Apakah ada orang yang berilmu kemudian dia tidak bisa menjaga ucapannya, akhlak dalam hal ucapannya? Apakah ada? Banyak seperti itu ya. Banyak. Maka hati-hatilah kalian. Harus bisa menjaga ucapan ya. Harus menjaga akhlak dalam hal menjaga ucapan. Karena ya bahaya orang seperti itu. Akhlak, kalau akhlak tengka itu kan ketemu. Gerak-gerik kita itu ketemu. Gerak-geriknya kita itu ketemu. Ya ucapan itu kadang yang tidak bisa dikendalikan sama orang. Kata saya tadi itu, apakah ada orang yang alim atau orang yang pinter, orang yang sudah disebut kiai, orang yang sudah disebut ustadz, apakah ada yang tidak bisa menjaga ucapannya? Ada, banyak. Bahkan saya kemarin pernah ada seorang, ya tahulah siapa, ada orang lah yang berani mengatakan saya dajjal. Kan tadi pikir itu pikiran lah. Si bengal ngojak saya dajjal. Ada orang seperti itu. Siapa? Ustadz gadungan gengnya. Tadi pikir itu, tadi akhlak pendantai jaga itu. Alumni buangan ya. Maka hati-hati jangan sampai seperti itu kalian. Biar tidak merusak terhadap citra kalian sebagai seorang santri. Siapa Dajjal? Dajjal adalah orang yang paling terhina di dunia, makhluk paling terhina di dunia. Saya pernah disebut seperti itu oleh salah satu orang. Dan ya seperti itu, tidak merasa punya salah. Tandi todus kata saya tadi, tandi akal lain nggak odeng ya. Lepa keluar ki bengal badedin nak ya, ada di sini. Kan tandi todus namanya itu. Siapa? Ya kalian yang tahu siapa, saya tidak perlu nyebutkan. Mon arasanan kan menyebutkan orangnya. Kalau saya kan tidak menyebutkan orangnya, bukan arasan namanya ya. Ini ya. Kalau menyebutkan, oh si fulan itu si anu saya, itu arasan. Dosa seperti itu. Tapi kalau gak nyebut orangnya, yang penting kalian paham siapa, ya dia sudah. Kata Andi Todus namanya. Kan saya gak nyebutkan orangnya, berarti bukan arasan saya, tak gibah saya. Baru kalau nyebutkan orangnya, baru dosa itu. Ya sebagai pelajaran lah ke kita sebagai santri, hati-hati. Kalau berteman hati-hati. Itu yang kedua, harus punya akhlak. Yang ketiga, as-solahu, harus punya perilaku yang baik. Fala tashab, maka janganlah engkau berteman. Fala tashab, maka janganlah engkau berteman fasikon, dengan orang fasik. Fasikon, dengan orang fasik. Fala tashab, maka janganlah engkau berteman fasikon, dengan orang fasik. Musirron ala ma'siyatin kabirotin,
yang selalu bermaksiat dengan maksiat yang besar. Musiron halih selalu bermaksiat ala maksiatin kabiratin, ya dengan maksiat yang besar. Li'anna man yakhafullah, li'anna man karena sesungguhnya orang yakhafu yang takut siapa man Allah akan Allah, yakhafu yang takut siapa man Allah akan Allah, la yusirru, dia tidak akan melakukan ala maksiatin kabiratin, atas maksiat besar, dosa-dosa besar. Ya naman karena sesungguhnya orang ya khaufu yang takut siapa man Allah akan Allah, la yusirru, dia tidak akan melakukan ala maksiatin kabiratin, atas maksiat yang besar. Jadi yang ketiga, kalau kita mau cari teman, carilah teman yang baik ya. Di samping akhlaknya baik, di samping akhlaknya itu bagus, juga memiliki karakter yang baik. Maka jangan sampai kita itu mau berteman dengan orang yang fasik. Siapa yang disebut dengan, seperti apakah kategori orang fasik itu? Ya orang yang senantiasa berkesinambungan melakukan maksiat terhadap Allah. Dia itu fasik. Selalu mengentengkan apalagi melakukan apa? Melakukan dosa-dosa besar. Dia itu termasuk kategori orang-orang fasik. Dan orang fasik itu ya sangat tidak disenangin oleh Allah Subhanahu wa taala. Melakukan pelanggaran-pelanggaran besar itu sangat dibenci oleh Allah taala. Sangat dibenci. Maka jangan sampai kita itu distempel oleh Allah sebagai orang fasik. Siapa orang fasik itu? Orang yang senantiasa melakukan dosa, mengentengkan dosa-dosa kecil dan senantiasa melakukan dosa-dosa besar. Itu termasuk kategori orang fasik. Misal orang berzina. Kalau orang sudah berzina, maka dia termasuk kategori orang yang fasik. Kemudian membunuh, mencuri, itu termasuk kategori orang fasik. Musiron ala maksiatin kabiratin. Orang fasik itu adalah orang yang senantiasa melakukan maksiat besar, senantiasa melakukan dosa-dosa besar. Karena sejatinya orang disebut dengan orang takwa. Orang itu bisa disebut dengan orang yang takwa. Apa takwa itu? Menjalankan perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangan Allah. Dia itu tidak akan berani melanggar apa yang sudah menjadi larangan Allah. Jadi kalau ada orang yang sudah berani melanggar apa yang sudah dilarang oleh Allah, maka dia termasuk kategori orang-orang fasik ya. Waman, dan orang la yakhafu yang tidak takut siapa man Allah akan Allah. Waman, dan orang la yakhafu yang tidak takut siapa man Allah akan Allah. Allah akan Allah. La tu'minu, maka dia tidak akan percaya. La tu'minu, maka dia tidak akan percaya. Wa ilahu, akan kejelekan-kejelekannya. Wa ilahu, akan kejelekan-kejelekannya. Bal, akan tetapi yatagoyaru, akan berubah siapa man bitagoyuril ahwal, dengan berubahnya masa.
Bal akan tetapi yataghayyaru akan berubah siapa man bitaghayyuril ahwal dengan berubahnya masa wal irad dan tingkahnya. Dan ketika orang itu sudah tidak takut kepada Allah, ketika orang itu sudah tidak memiliki sifat takwa kepada Allah, maka dia tidak akan percaya terhadap kejelekan-kejelekan yang telah ia buat. Orang kalau sudah hatinya tertutup oleh hidayah, orang kalau sudah hatinya itu sudah ditutup oleh hidayah, tertutup hatinya dari hidayahnya Allah Subhanahu wa taala, maka siapapun yang akan mengingatkan dia dalam hal mengingatkan dia tentang kekurangan dan kejelekan dia, itu tidak akan masuk ke dalam hatinya. Makanya perbanyaklah minta hidayah petotu dari Allah Subhanahu wa taala. Karena banyak sekali orang itu ya tidak sadar dengan kejelekan atau keburukan yang telah ia lakukan. Banyak orang seperti itu. Kayak ada magendeng gitu ya. Kayak ada magendeng, banyak orang seperti itu. Sudah tahu dia sering berbuat dosa, sudah tahu dia sering sering melanggar perintahnya Allah, tapi ketika dia diingatin, dia merasa tidak bersalah. Banyak orang seperti itu. Berawal dari mana orang seperti ini? Tadi itu, musirron ala maksiatin kabiratin. Karena senantiasa melakukan pelanggaran atau dosa-dosa besar. Sama seperti kita sebagai seorang santri, kita tidak akan melakukan pelanggaran besar kalau kita tidak memulai dari pelanggaran yang kecil. Jadi kalian sebagai seorang santri gak mungkin kalian sekali melanggar langsung pacaran, gak kira. Sekali melanggar kalian langsung bawa HP, gak kira. Saya yakin gak kira. Karena orang itu terbiasa melakukan pelanggaran-pelanggaran besar karena diawali dari pelanggaran-pelanggaran yang kecil. Contohnya seperti apa pelanggaran-pelanggaran kecil? Contohnya kalian mau berangkat ke sekolah, kalian mau berangkat ke masjid yang dari C atau yang dari mana, kalian mau beli nasi keluar, kemudian kalian keluar dari kamarnya, kemudian mau pakai sandalnya kalian gak ada, kalian gak punya sandal. Kalian biasakan, mau beli sandal nganggur ya, bekmapan, terus nyobaan kok. Pas depan sandalnya kandal karofil, sandalnya kandal yang bagus, sandal yang bagus, masih empok tempat ini ya, yang kui sama kalian. Gosap itu merupakan pelanggaran kecil, dosa gosap. Yang disebut kategori gosap itu adalah kalian meminjam barang tersebut kemudian kalian kembalikan, itu gosap. Namun kalian anggui sandal entar ke Jumatan, sandal awala suallu au bertikarfil, itu benih gosap namanya. Tapi ini ngecok gitu ya. Ngecok. Nah, dengan perbuatan-perbuatan seperti itu, pelanggaran-pelanggaran kecil. Misal lihat temannya yang masih belum lulus sekolah, habis makan ketika melai nasi di mana saja, kemudian ya apa matok kotor ya. Jadi ngaki kalian. Sudah beli nasi berempa bu, sekian jong. Keng bahasa setelahnya itu pas kalian kalak tok kotok. Beda rokok Surian, gitu. Surian beda bu, Reptora beda bu, Septong bu, total berempa kapi bu. Apa ya? Pas sama kalian, maka jangan tok-kotok melihara rokok ini kabunjah ini ya, melihara rokok kan ini. Akhirnya kalian kok merasa tertarik juga,
Bu, nasi tong bu. Kenapa bu? Ambil rokok tong bu. Biar ambil rokok serencer sampai tok kotok kalian ya. Tok kotok nyoba lagi ya kalian ya. Nyoba lagi ya. Laptop bu, selencer bu, berapa bu? 1000 jong. Mansur ya bu, 2000 lemak jong selencer. Sia. Totalan itu dah ya. Berawal dari mencoba, akhirnya menjadi terbiasa. Kalau kalian sudah terbiasa melakukan pelanggaran-pelanggaran kecil seperti itu, jangan salahkan saya ketika kalian sudah terbiasa melakukan pelanggaran besar. Pelanggaran besar, bawa HP. Pelanggaran besar, pacaran. Pacaran di mana? Di tempat yang dilarang oleh pesantren. Bener di lingkungan pesantren, kayak kalian tek-ngitek. Apa saya nggak tahu? Tahu saya. Ada di sini yang dibuat markas, ada. Salah satu Berung sini ada yang jadikan markas sama kalian. Bukan hanya dibuat markas kalian tidak berjamaah, tidak sekolah. Ada sebagian yang digunakan untuk pertemuan dengan pacarnya. Naudzubillah. Jangan sampai ada bukti yang jelas di situ nanti. Apa saya nggak tahu? Tahu saya. Tahu. Awas hati-hati. Untak taruh yusir sama saya. Karena saya sudah punya bukti di situ. Sudah ada temuan-temuan lah di saya. Jangan, saya sering bilang kalian abejingin saya, kalian percuma ya. Mun abejingah keluar saja ya, keluar dari pondok. Percuma kalian. Mun abejingin saya percuma. Jadi dengan kalian itu sering melakukan pelanggaran-pelanggaran kecil, nanti efeknya apa? Efeknya kalian akan terbiasa melakukan pelanggaran besar. Sama dengan halnya pelanggaran-pelanggaran di dalam agama, aturan-aturan yang ada di agama. Dengan kita itu membiasakan melakukan pelanggaran-pelanggaran kecil, pada akhirnya kita akan terbiasa melakukan pelanggaran besar. Seperti itu, hati-hati. Semoga kita senantiasa dijauhkan dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Hampir 6:30. Sedikit lagi. Wa qala Allah Ta'ala, dan berfirman siapa Allah Ta'ala li nabihi, terhadap nabinya, ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa daunnya beliau? Apa firmannya Allah Ta'ala? Wala tuti, janganlah engkau taat, man dengan orang, man terhadap orang. Jangan sampai engkau taat man terhadap orang aghfalna, yang dapat melupakanmu, yang dapat melupakanmu padaku, yang dapat melupakan siapa man na kepadaku, qalbahu akan hatimu, an dzikrina, untuk berzikir padaku. Wala tuti, dan janganlah engkau taat man terhadap orang aghfalna, yang dapat melupakan, yang dapat membuat lupa siapa man na kepadaku, qalbahu akan hatinya, an dzikrina, untuk berzikir padaku, an dzikrina, untuk berzikir padaku. Wattaba'a, dan mengikuti siapa man hawahu, akan hawa nafsunya, hawahu, akan hawa nafsunya. Fahdhar, maka berhati-hatilah engkau. Jadi Allah Ta'ala di sini pernah berfirman kepada Nabi Muhammad. Apa dawuhnya beliau? Jangan sampai engkau itu taat kepada orang yang bisa mengantarkanmu untuk lupa kepadaku, untuk lupa berzikir kepadaku. Artinya di sini filosofinya adalah kita itu jangan sampai taat kepada siapapun, jangan sampai kita itu toro ocak kepada siapapun, khususnya
kalau kita itu mau dipalingkan dari guru-guru kita, jangan sampai. Ya, maksudnya di sini kan Allah Ta'ala berfirman kepada kanjeng Nabi Muhammad, beliau berfirman, jangan sampai kamu Muhammad, jangan sampai taat kepada siapapun yang bisa membuatmu itu lupa kepadaku. Lupa kepadaku bahwa aku adalah sebagai Tuhanmu. Sama seperti kita sebagai seorang santri, jangan sampai kalian itu para santri, santri putra maupun santri putri, jangan sampai kalian itu mau didoktrin oleh siapapun yang bisa membuat kalian itu lupa bahwa kalian punya seorang guru. Karena banyak sekali kemarin orang-orang itu didoktrin seperti itu, santri yang didoktrin seperti itu banyak, sehingga becik ke gurunya, sehingga becik ke saya, ada seperti itu. Sehingga kan saya udah bilang, jangan sampai merusak pesantren, jangan sampai merusak atau macuba nama baiknya pesantren. Orang yang rusak pesantren, merusak nama baik pesantren, tak kira pernah dari sini. Bekalepa keluar dari sini. Coba buktikan, kalian tengeren siapa aja yang tidak suka sama saya. Tidak suka sama saya terang-terangan. Santri yang gak suka sama saya, ada santri yang gak suka sama saya. Ini tak pernah dari sini. Tak pernah. Mulai abesaki roman itu apa itu? Saya itu apa? Bukti akidah perintahan saya. Kenapa? Karena terdoktrin untuk benci kepada saya. Ada seperti itu. Saya terang-terangan saja. Makanya saya mengingatkan sekarang, jangan sampai kalian terdoktrin oleh siapapun sehingga kalian lupa kepada seorang gurunya. Hati-hati. Sama dengan Allah. Allah dulu dari sayangnya Allah itu kepada Nabi Muhammad, beliau itu sampai dawuh. Beliau berdauh kepada Allah, beliau itu sampai dawuh kepada kanjeng Nabi, jangan sampai kamu taat, jangan sampai kamu terocak kepada siapapun yang bisa membuatmu lupa kepada saya, yang bisa membuatmu lupa untuk berzikir kepada saya. Seperti itu, hati-hati. Makanya fahdar, maka berhati-hatilah engkau suhbatal fasiki, untuk berteman dengan orang fasik. Maka berhati-hatilah kita untuk berteman dengan orang fasik. Siapa orang fasik itu tadi? Ada yang masih ingat? Orang yang senantiasa melakukan dosa-dosa besar. Orang yang sering melakukan dosa-dosa besar. Itu definisinya orang fasik, ya. Fa inna musyahadatal fiski, karena kenapa kita kok diperingatkan, kok dikasih warning sama musannif untuk menjauhin, untuk tidak berteman dengan orang fasik. Fa inna musyahadatal fiski, karena sungguhnya kesaksiannya orang fasik, seandainya orang fasik dijadikan saksi, gitu maksud saya. Kesaksiannya orang fasik, wal maksiata 'alad dawam, dan senantiasa dan terus-menerus melakukan maksiat, dan sering melakukan kemaksiatan, wal maksiati 'alad dawam, dan sering melakukan kemaksiatan, tuzilu itu dapat menghilangkan angkol bika atas hatimu, ala kolbika atas hatimu, karohiyatal maksiati, terhadap bahayanya maksiat. Karohatal maksiati, terhadap bahayanya maksiat. Wayahunu, dan dapat membuat alaika, dan dapat membuatmu enteng. Tahu enteng ya? Mereka
ya enteng. Wa yahunu 'alaika, dan dapat membuatmu enteng, dan dapat membuatmu enteng amruha, apa melakukan maksiat. Wa yahunu, dan dapat membuat enteng 'alaika atasmu amruha, apa melakukan maksiat. Kenapa kita kok dianjurkan untuk tidak berteman dengan orang yang fasik? Ya karena kesaksiannya orang yang fasik, ketika orang fasik dijadikan saksi, itu tidak diterima. Dan orang yang senantiasa melakukan dosa-dosa, melakukan maksiat, orang yang terus-menerus melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, itu bisa menghilangkan rasa kehati-hatiannya kita, bisa menutup hati kita untuk ya sadar bahwa maksiat itu merupakan hal yang dilarang oleh Allah. Kalau orang sudah senantiasa melakukan pelanggaran, senantiasa melakukan maksiat kepada Allah Ta'ala, maka dia itu akan ditutup hatinya untuk sadar bahwa apa yang dia lakukan itu merupakan maksiat terhadap Allah. Sama seperti kita sebagai seorang santri, dengan kita senantiasa melanggar pelanggaran kita itu melanggar pelanggaran yang ada, melanggar pelanggaran yang ada di pesantren ini. Misal sering ngerokok, sering gosip, sering gak masuk. Apa efeknya ketika kita itu sering melanggar peraturan-peraturan pesantren? Efeknya apa? Efeknya itu bisa menjadikan, bisa membuat kita itu enteng untuk melakukan pelanggaran-pelanggaran pesantren. Kalau kita sudah enteng dalam melakukan pelanggaran-pelanggaran pesantren, apa penyebabnya? Apa dampaknya? Apa efeknya ketika kita senantiasa sering melakukan pelanggaran-pelanggaran pesantren? Efeknya akan membuat diri kita tidak kerasan di pesantren. Pak, buktikan kalian. Siapa saja yang sering melakukan pelanggaran-pelanggaran pesantren, sering ngerokok, sering tidak sekolah, sering bolos sekolah, memang tidak ada di kamar, tidak ada, yang melekok jeding, ya. Emang masuk sekolah, entar ke sekolahan, masuk ke sekolahan, keng tak oleh setengah jam kanan keluar izin ke gurunya, izin entar ke jeding, keng selang abeli, mulia kurang setengah jam, ya. Jam 2 masuk, jam 2 seperempat izin ke gurunya, izin ustadzah, mau keluar ustadzah, mau ke jeding. Oh iya sudah. Bila si abeli, abelinya itu kalau 4 kurang seperempat, ya. Ke jeding terus sejam setengah gerak batin ke jeding, ya. Maka ada banyak santri putri seperti itu, ya. Itu kan pelanggaran seperti itu. Orang kalau sudah senantiasa melakukan pelanggaran, orang santri kalau sudah sering melakukan pelanggaran pesantren, maka akibatnya bisa membuat hati kita itu akan terbiasa melakukan pelanggaran yang lainnya. Bisa membuat kita itu tidak takut untuk melakukan pelanggaran pesantren yang lainnya. Itu akibatnya, ya. Maka berhati-hatilah jangan sampai kita itu sering melakukan pelanggaran pesantren. Walidzalika, oleh karena itu, dapat hana alal qulubi maksiatul ghibati. Hana dapat membuatmu enteng, hana alal qulubi. Ya, hana maka dapat membuatmu enteng alal qulubi atas hati maksiatul ghibati, apa maksiatnya ghibah. Tekan ghibah itu ya ghibah, harasanan. Harasanan itu menyebut orangnya, ya. Ya gitu dah. Maksiatul ghibati apa? Maksiatnya ghibah. Lifhamin, bukan la lifahmin, bukan untuk memahami lah terhadap maksiat.
bahaya, pokoknya ghibah itu bahaya. Apa? Sering berkesinambungan melakukan pelanggaran itu bahaya. Walau ra'au khatiman, dan apabila engkau melihat khatiman akhir min dahabin dari emas, min dahabin dari emas, au malbusan min haririn, atau pakaian dari sutra, ala fakihin atas orang fakih, lashtadda ingkaruhum, maka sungguh mereka akan mengingkari, alaihi atas fakih. Fakih yang pakai, orang ya ahli fikih yang pakai pakaian yang terbuat dari sutra. Seandainya ada orang tidak tahu bagaimana proses emas itu bisa menjadi emas itu bisa menjadi barang yang sangat indah, barang yang sangat berharga, atau pakaian yang terbuat dari sutra itu menjadi pakaian yang sangat berharga. Kalau kita tidak tahu bagaimana cara berprosesnya, ya kita akan mengingkari, kok bisa emas bisa berubah menjadi bentuk yang sangat berharga seperti itu, yang sangat bernilai seperti itu. Seperti apa prosesnya? Seperti apa prosesnya? Prosesnya itu ya tiada lain, prosesnya ya mulai dari tanah, kemudian ya disaring terus seperti itu. Disaring, bahaya pokoknya, maksudnya prosesnya sangat lama sekali, mulai dari warna apa, warna ya kayak tanah seperti biasanya, disaring akhirnya berubah menjadi kuning ya, kuning, dan di situ terus disempuh terus, ya pokoknya membutuhkan proses yang sangat panjang sekali. Wal ghibah, adapun ghibah asyaddu min dzalika, sementara ghibah karena orang fakih itu ya, orang ahli fikih itu lebih baik daripada 1000 orang, satu orang ahli fikih itu lebih utama dibandingkan 1000 orang yang ahli ibadah. Sudah tahu ahli fikih masih ejak-kocaen ya. Ghibah, adapun ghibah asyaddu min dzalika, itu lebih parah daripada cak-ngocein orang si fakih ya. Ar-rabi'atu, adapun ar-rabi'atu la tashab harisan, wallahu a'lam bissawab. Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin, bisirril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Yang punya tugas paket punya